Selamat datang kembali di channel Metamorfosa. Tempat kita belajar bersama seputar kerajaan sorga dan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman like, subscribe dan bagikan agar semakin banyak orang yang gemar belajar. Terima kasih. Tuhan memberi benih, tetapi dia menuntut buah. Be fruitful. Suatu saat, Yesus bersama dengan ke-12 muridnya dalam perjalanan. Saat itu Yesus sedang lapar. Lalu dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Yesus berharap ada buah ara yang bisa dia makan. Karena saat itu Yesus sedang lapar. Ternyata pohon ara tersebut sama sekali tidak ada buah selain dari daun yang rimbun. Yesus marah kepada pohon ara tersebut dan menghardik dengan tegas, "Jangan lagi kamu berbuah selama-lamanya." Keesokan harinya ketika Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat pohon ara tersebut, ternyata pohon ara itu sudah kering hingga ke akar-akarnya. Kisah ini terdapat di Matius pasal 21 ayat 19 dan Markus 11 ayat 20 dan ayat selanjutnya. Dijelaskan bahwa memang saat itu bukan musim berbuah. Jadi dari sisi cara berpikir murid-murid, seharusnya Yesus mentolerir ketidakberbuahan pohon ara itu. Saya juga berpendapat demikian, dan saya kira Anda juga sependapat dengan cara pandang murid-muridnya, bukan? Namun ternyata tidak demikian dengan Yesus. Yesus berpikiran lain. Bagi Yesus, pohon buah yang tidak menghasilkan buah tidak ada artinya selain ditebang dan dibakar. Itulah Yesus. Tentu ini menjadi sebuah peringatan yang keras dan tegas bahwa Tuhan memberi benih kepada semua ciptaannya, supaya setiap ciptaan atau semua ciptaan tadi menghasilkan buah. Baik pohon, tumbuh-tumbuhan, termasuk mineral dan semua bahan tambang yang terdapat di perut bumi. Bahkan termasuk kita manusia wajib dan harus menghasilkan buah, dan buah yang berlimpah. Dia memberi benih, namun dia tidak mengharapkan kembali berupa benih. Dia menuntut hasil berupa buah, bahkan buah yang berlimpah. Dia menuntutnya dengan sangat serius. Bayangkan, dalam sehari pohon ara itu mengering hingga ke akar-akarnya. Hanya dalam sehari saja. Saya yakin para murid syok melihat keadaan pohon ara tersebut. Di dalam hati mereka pasti ketakutan dan membicarakannya di antara mereka sendiri sambil berkata, "Orang seperti apakah yang kita ikuti ini?" Namun mindset mereka masih tetap belum tercerahkan secara radikal. Cara berpikir manusia lama masih terus membelenggu pikiran mereka meskipun sudah bersama dengan Yesus melihat cara kerjanya. Jadi warga kerajaan sorga yang hingga kini masih terus menyalahartikan satu atau dua sifat Yesus, yaitu kebaikan dan kesabarannya. Ingatlah bahwa kebaikan dan kesabarannya tidak pernah dimaksudkan untuk melegalkan sikap kita yang bermalas-malasan, atau untuk hidup ala kadarnya, atau untuk bekerja seadanya, dan juga buang jauh-jauh anggapan bahwa Tuhan kompromi dengan dosa. Tidak sama sekali. Selama-lamanya Tuhan tidak pernah dan tidak akan bisa kompromi dengan dosa. Ingat, ketika Adam dan Hawa memberontak, Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden itu dan menempatkan malaikat di sekitar taman itu agar mereka tidak kembali. Bayangkan, setegas itulah Tuhan terhadap dosa. Satu-satunya yang membuat Yahweh Elohim tidak memusnahkan kita adalah karena dia memandang Yesus, di mana hidup kita tersembunyi di dalam Yesus. Sudah saatnya warga kerajaannya berpikir secara lengkap, mengerti gambar besar rencana dan tujuan Bapa atas hidup kita,
bahwa benih harus bertransformasi menjadi buah, dan bahkan dengan buah yang berlimpah ruah. Tuhan tidak suka dengan orang malas, orang yang tidak produktif, orang yang tidak menghasilkan buah. Kisah berikutnya, suatu saat seorang ayah membawa seorang anaknya kepada Yesus untuk disembuhkan. Anak ini kemasukan setan sehingga menderita sakit ayan di permukaan. Sebenarnya ayah dan anak ini sudah pernah datang kepada murid-muridnya, tetapi murid-muridnya tidak berhasil menyembuhkannya. Dan kali ini sang ayah membawa anaknya langsung kepada masternya. Lalu bagaimana respon Yesus terhadap kasus ini? Mari kita cermati. Nah, ternyata Yesus tidak mengkonseling sang ayah dan juga tidak langsung mengurus anak yang kemasukan setan tersebut. Justru untuk beberapa saat Yesus mengabaikan mereka berdua dan berpaling kepada murid-muridnya. Yesus memanggil para muridnya lalu berkata, "Hai kamu angkatan yang kurang percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal bersama kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Bayangkan, pilihan kata yang digunakan Yesus kepada murid-muridnya, kurang percaya dan sesat. Sesat, ini jelas pilihan kata yang sangat jauh dari lemah lembut. Ini lebih cocok disebut kata-kata yang sangat kasar, bukan? Sekali lagi, anak-anak kerajaan yang salah menafsirkan bahwa Yesus lemah lembut dan rendah hati tidaklah seperti lemah lembut dan rendah hati yang dipikirkan oleh manusia dunia pada umumnya, termasuk mereka yang telah belajar materi seni berkomunikasi efektif atau yang telah belajar serta membaca buku laris bagaimana mempengaruhi dan memenangkan orang, karangannya Dale Carnegie. Yesus menjungkir balikan kepiawaian public speaking ala duniawi. Lemah lembut bagi Tuhan lebih tepatnya adalah menerobos kedok dan membongkar inti masalah yang sesungguhnya, langsung ke pusat persoalannya. Bayangkan jika para murid hanyalah kumpulan manusia cengeng yang gampang tersinggung, mereka pasti sudah langsung meninggalkan Yesus. Namun mereka dengan segala kekurangan yang ada di dalam diri mereka, mereka tetap memiliki gairah untuk belajar. Dan karena mereka juga sudah merasakan ketulusan hati Yesus yang tak bisa mereka bantah. Lalu, apakah Yesus sedang mengeluhkan kesabarannya yang sudah melampaui batas? Atau apakah Yesus sudah bosan hidup bersama dengan murid-muridnya yang lambat itu sehingga dia menyampaikan kata-kata yang tegas seperti itu? Tentu saja bukan. Bukan itu inti persoalannya. Intinya bukan kepada kesabaran atau kebosanan dalam diri Yesus. Inti masalahnya ada pada ketidakpercayaan yang masih melekat menguasai mindset para murid-murid tersebut, sehingga murid-murid itu tidak produktif. Dan Yesus sedang menusuk tajam ke inti masalah ini agar murid berubah. Substansi kesegasan Yesus adalah Yesus dengan jelas dan tegas mengharapkan agar murid-muridnya tidak terus-menerus hanya menjadi followernya. Yesus berkehendak agar murid-murid itu produktif, menghasilkan buah seperti yang dihasilkan Yesus sendiri. Bayangkan, seperti itulah model kepemimpinan Tuhan Yesus. Pemimpin yang memberdayakan, bukan pemimpin yang membuat murid hanya sekedar terkagum-kagum kepadanya. Yesus sama sekali tidak ingin murid-muridnya terus-menerus mempertahankan mindset agamawi dan duniawi. Yesus tidak sudi murid-muridnya masih bersikap sebagai anak-anak manja, anak-anak yang tidak mandiri, anak-anak yang tidak percaya diri, anak-anak yang malu-malu dan ragu-ragu. Yesus tidak mau anak-anaknya yang tidak produktif. Yesus melatih murid-muridnya sedemikian rupa dengan memberi kuasa kepada mereka, termasuk juga kepada kita di zaman modern ini, memberi contoh hidup kepada mereka dengan tujuan agar mereka mengalami metanoia, mengalami metamorfosa dan transformasi hidup, transformasi mindset. Mereka
dengan tujuan agar semua mengalami perubahan dan regenerasi kepemimpinan di bumi. Sebelum Yesus kembali nanti ke surga, Yesus ingin murid-muridnya mendemonstrasikan kuasa yang telah diberikan kepada mereka sebagai wakil-wakilnya di bumi. Dan demikianlah kehendak Tuhan kepada semua warga kerajaan sorga hingga detik ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus sangat menuntut murid-muridnya memiliki determinasi keyakinan bahwa roh yang ada pada mereka lebih besar daripada semua roh yang ada di alam semesta ini. Sebab pada mereka dan juga kepada kita dipercayakan kunci kerajaan sorga. Nah, ternyata Yesus tidak mengkonseling sang ayah dan juga tidak langsung mengurus anak yang kemasukan setan tersebut. Justru untuk beberapa saat Yesus mengabaikan mereka berdua dan berpaling kepada murid-muridnya. Yesus memanggil para muridnya lalu berkata, "Hai kamu angkatan yang kurang percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal bersama kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Bayangkan, pilihan kata yang digunakan Yesus kepada murid-muridnya, kurang percaya dan sesat. Sesat, ini jelas pilihan kata yang sangat jauh dari lemah lembut. Ini lebih cocok disebut kata-kata yang sangat kasar, bukan? Sekali lagi, anak-anak kerajaan yang salah menafsirkan bahwa Yesus lemah lembut dan rendah hati tidaklah seperti lemah lembut dan rendah hati yang dipikirkan oleh manusia dunia pada umumnya, termasuk mereka yang telah belajar materi seni berkomunikasi efektif atau yang telah belajar serta membaca buku laris bagaimana mempengaruhi dan memenangkan orang, karangannya Dale Carnegie. Yesus menjungkir balikan kepiawaian public speaking ala duniawi. Lemah lembut bagi Tuhan lebih tepatnya adalah menerobos kedok dan membongkar inti masalah yang sesungguhnya langsung ke pusat persoalannya. Bayangkan jika para murid hanyalah kumpulan manusia cengeng yang gampang tersinggung, mereka pasti sudah langsung meninggalkan Yesus. Namun mereka dengan segala kekurangan yang ada di dalam diri mereka, mereka tetap memiliki gairah untuk belajar. Dan karena mereka juga sudah merasakan ketulusan hati Yesus yang tak bisa mereka bantah. Lalu, apakah Yesus sedang mengeluhkan kesabarannya yang sudah melampaui batas? Atau apakah Yesus sudah bosan hidup bersama dengan murid-muridnya yang lambat itu sehingga dia menyampaikan kata-kata yang tegas seperti itu? Tentu saja bukan. Bukan itu inti persoalannya. Intinya bukan kepada kesabaran atau kebosanan dalam diri Yesus. Inti masalahnya ada pada ketidakpercayaan yang masih melekat menguasai mindset para murid-murid tersebut, sehingga murid-murid itu tidak produktif. Dan Yesus sedang menusuk tajam ke inti masalah ini agar murid berubah. Substansi kesegasan Yesus adalah Yesus dengan jelas dan tegas mengharapkan agar murid-muridnya tidak terus-menerus hanya menjadi followernya. Yesus berkehendak agar murid-murid itu produktif, menghasilkan buah seperti yang dihasilkan Yesus sendiri. Bayangkan, seperti itulah model kepemimpinan Tuhan Yesus. Pemimpin yang memberdayakan, bukan pemimpin yang membuat murid hanya sekedar terkagum-kagum kepadanya. Yesus sama sekali tidak ingin murid-muridnya terus-menerus mempertahankan mindset agamawi dan duniawi. Yesus tidak sudi murid-muridnya masih bersikap sebagai anak-anak manja, anak-anak yang tidak mandiri, anak-anak yang tidak percaya diri, anak-anak yang malu-malu dan ragu-ragu. Yesus tidak mau anak-anaknya yang tidak produktif. Yesus melatih murid-muridnya sedemikian rupa dengan memberi kuasa kepada mereka, termasuk juga kepada kita di zaman modern ini, memberi contoh hidup kepada mereka dengan tujuan agar mereka mengalami metanoia,
mengalami metamorfosa dan transformasi hidup, transformasi mindset. Mereka dengan tujuan agar semua mengalami perubahan dan regenerasi kepemimpinan di bumi. Sebelum Yesus kembali nanti ke surga, Yesus ingin murid-muridnya mendemonstrasikan kuasa yang telah diberikan kepada mereka sebagai wakil-wakilnya di bumi. Dan demikianlah kehendak Tuhan kepada semua warga kerajaan sorga hingga detik ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus sangat menuntut murid-muridnya memiliki determinasi keyakinan bahwa roh yang ada pada mereka lebih besar daripada semua roh yang ada di alam semesta ini. Sebab pada mereka dan juga kepada kita dipercayakan kunci kerajaan sorga. Mari kita perhatikan sekali lagi. Tuhan Yesus menuntut buah, menuntut produktivitas, menuntut hasil sebagai akibat dari proses pembelajaran dan training kepemimpinan yang telah diterima oleh murid-muridnya. Sekali lagi, prinsip kepemimpinan Yesus melekat di dalam semua praktek hidup dan pelayanannya. Hidup bersama Yesus dimaksudkan untuk membentuk mindset kerajaan sorga di dalam diri setiap anak-anaknya. Secara telak, Yesus sedang menyatakan bahwa dia tidak mencari follower. Yesus tidak mencari pengikut. Yesus sedang melatih dan membentuk para pemimpin sejati yang berani, percaya diri, mendemonstrasikan kasih dan kuasanya di bumi. Di lain kesempatan, Yesus mengajar melalui perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang talenta atau mina. Pelajaran ini terdapat di Injil Matius pasal 25 ayat 14 dan selanjutnya, dan juga di Injil Lukas pasal 19 ayat 11 sampai selanjutnya. Anda bisa mempelajarinya di perikop tersebut. Melalui perumpamaan itu, Yesus sedang menjelaskan seperti apakah kerajaan surga itu. Dikisahkan bahwa ada seorang bangsawan yang hendak bepergian ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru nanti kembali lagi. Lalu dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberi 5 talenta, yang seorang lagi diberi 2 talenta, dan kepada yang lain diberikan 1 talenta menurut kesanggupan masing-masing. Kemudian masing-masing yang telah mendapat kepercayaan talenta itu, mereka mengembangkan talenta tersebut dengan hasil sebagai berikut. Yang mendapat 5 talenta, dia mengembangkannya, kemudian berkembang dengan menghasilkan 5 talenta lagi. Yang dipercayakan 2 talenta juga mengembangkannya, kemudian menghasilkan laba 100%. Sama seperti yang mendapat 5 talenta tadi. Akan tetapi yang dipercayakan 1 talenta, dia pergi menggali lubang dan mengubur talenta itu di bawah tanah sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Lalu, apa yang terjadi kemudian setelah bangsawan itu kembali? Nah, ini yang menarik. Kepada kedua hambanya yang berhasil mengembangkan talenta sehingga memberikan hasil 100%, tuannya memuji mereka dan mempercayakan lagi yang lebih besar kepada mereka, serta mengajak mereka menikmati kebahagiaan tuannya itu. Lalu, bagaimana dengan hamba yang dipercayakan 1 talenta dan yang mengubur talenta itu? Dia berdalih dengan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, perhatikan ini respon tuannya, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan
berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan ini yang mengerikan, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, sahabat Metamorfosa, Tuhan yang dimaksud sebagai bangsawan dalam perumpamaan tersebut jelas merujuk kepada Yesus Kristus, bukan? Nah, sekali lagi, Yesus mengharapkan buah. Yesus menuntut buah. Bagi Yesus, orang yang mengembangkan talenta sama dengan orang yang produktif. Sebaliknya, orang yang tidak mengembangkan talenta sama dengan orang jahat, orang yang tak berguna. Dan ini yang mengerikan, dia dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling dalam. Nah, sahabat Metamorfosa, perhatikan talenta yang kita miliki. Kita dilemparkan ke dalam kegelapan yang mengerikan, bukan hanya melanggar 10 perintah, tetapi juga kalau tidak mengembangkan talenta, kalau tidak produktif. Dan apapun yang ada padanya diambil. Itu tadi kata Yesus Kristus. Ada satu kalimat kunci yang disampaikan Yesus dalam pengajaran tersebut, yaitu, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dengan jelas, Yesus memberi 1 talenta kepada orang tersebut. Berarti sesungguhnya dia bukan tidak mempunyai talenta. Dia mempunyai 1 talenta. Lalu, apa yang dia tidak punya sesungguhnya? Nah, ini dia. Yang dia tidak punya adalah, dia tidak punya semangat kerja. Dia tidak punya kemauan untuk mengembangkan talenta tersebut. Dia tidak punya gairah bagaimana memultiplikasi talenta tersebut. Dia tidak punya kemauan belajar dari rekannya yang mampu mengembangkan talenta mereka sehingga menghasilkan keuntungan 100%. Dia menutup diri. Dia mengubur talenta sama dengan dia mengubur dirinya sendiri. Sekali lagi, apa yang kita pelajari? Yaitu dari sisi Tuhan, Tuhan menuntut apa? Menuntut buah. Tuhan menuntut hasil. Bahkan hasil dan berupa buah yang berlimpah. Tuhan senang, Tuhan suka, Tuhan sayang, dan Tuhan menghargai para pekerja keras, pekerja cerdas, para multiplikator. Tuhan menghargai orang-orang yang aktif, kreatif, inovatif, proaktif. Tuhan menuntut warga kerajaannya rajin, cerdas, produktif, aktif, dinamis, inovatif. Ini menjadi ciri khas warga kerajaan sorga. Terkadang warga kerajaan sorga menyalahartikan firman yang berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih lelah tidak menghasilkan apa-apa. Nah, firman itu tidak dimaksudkan agar warga kerajaan bermalas-malasan. Jangan bersembunyi di balik 1 ayat firman. Ayat itu dimaksudkan agar warga kerajaan jangan sibuk di luar wilayah kerajaan dan kebenarannya. Itu sebabnya pesan Yesus jelas. Dia berkata, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Jadi jangan bersusah payah berjeli lelah mencari rejeki, mencari sesuatu, berkarya, bekerja di luar kerajaan dan kebenarnya. Itu sebenarnya maksudnya. Jadi bekerja, berkarya harus di dalam wilayah teritori kerajaan dan kebenarannya. Di luar itu tidak menghasilkan apa-apa. Itu maksudnya. Semoga pelajaran ini memberikan pencerahan kepada kita semua. Ingatlah untuk tekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada banyak orang agar semakin banyak orang yang
Senang belajar, semangat belajar. Belajar kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Terima kasih. Salam metamorfosa. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.